Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar mengejutkan bagi para tenaga honorer terkait dengan pengumuman seleksi P3K tahap 1 tahun 2024, yaitu terkesan ditutupi. Pengumuman hasil seleksi P3K 2024 bikin kalangan honorer curiga. BKN beri penjelasan ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Proses pengumuman kelulusan hasil seleksi P3K 2024 tahap 1 terus menjadi sorotan dari kalangan tenaga honorer. Hingga memasuki hari ke-6, banyak honorer yang merasa resah karena pengumuman kelulusan belum sepenuhnya disampaikan atau tersampaikan, terutama untuk formasi guru dan tenaga kesehatan. Meskipun beberapa instansi sudah mengumumkan hasilnya, banyak honorer yang masih menunggu penjelasan lebih lanjut terkait hasil seleksi P3K 2024 tahap 1 yang terkesan ditutupi. Selanjutnya, mengenai status pengumuman kelulusan. Badan Kepegawaian Negara atau BKN mencatat hingga saat ini baru 25 instansi atau pemerintah daerah atau Pemda yang mengumumkan hasil kelulusan untuk formasi teknis. Beberapa di antaranya adalah Kota Semarang, Blora, Bondowoso, Denpasar, Balikpapan, dan Kalimantan Selatan. Selain itu, sejumlah kementerian dan lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Badan POM juga telah mengumumkan hasil seleksi. Namun, hingga kini belum ada informasi resmi terkait pengumuman kelulusan untuk guru dan tenaga kesehatan. Keterlambatan pengumuman kelulusan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Pada laman SSCASN, beberapa peserta mendapati akun mereka tidak memuat informasi apapun terkait kelulusan. Bahkan kode-kode tertentu seperti R2 dan R3 yang biasanya menjadi indikator kelulusan juga tidak dijelaskan lebih lanjut. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi para honorer yang sudah menunggu hasil pengumuman sejak tanggal 24 Desember tahun 2024. Selanjutnya, mengenai penjelasan dari BKN. BKN melalui perwakilannya, Ridwan, menyatakan bahwa meskipun hasil kelulusan sebenarnya sudah ditetapkan secara sistem, banyak instansi belum mengeklik finalisasi pengumuman di sistem SSCASN. Akibatnya, hasil tersebut belum bisa diakses peserta. Ridwan juga menegaskan bahwa
pengumuman tidak dilakukan serentak karena setiap instansi memiliki jadwal masing-masing hingga 31 Desember 2024. Oleh karena itu, peserta dihimbau untuk memantau akun mereka secara berkala. Selanjutnya, mengenai isu optimalisasi formasi kosong. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah mekanisme optimalisasi formasi kosong. Pada seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS, optimalisasi memungkinkan formasi kosong diisi oleh peserta lain berdasarkan ranking. Misalnya, jika sebuah formasi membutuhkan 4 orang, tetapi hanya 3 yang lolos, peserta dengan peringkat berikutnya bisa diusulkan untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, mekanisme serupa belum sepenuhnya diterapkan pada seleksi P3K. Untuk P3K, optimalisasi dianggap harus berlaku dalam lingkup satu instansi, kabupaten atau kota atau provinsi. Mekanisme ini penting untuk memastikan formasi yang kosong tetap terisi, terutama di organisasi perangkat daerah atau OPD yang membutuhkan tenaga tambahan. Selanjutnya, formasi disabilitas. Bagi formasi disabilitas, P3K memiliki aturan yang sedikit berbeda dibandingkan CPNS. Semua formasi P3K secara umum dapat diisi oleh peserta disabilitas, sehingga tidak ada formasi khusus yang secara eksklusif ditujukan untuk mereka. Meski demikian, harapan tetap ada agar formasi kosong diisi secara optimal, baik oleh peserta umum maupun disabilitas. Keterlambatan pengumuman kelulusan P3K tahap 1 menjadi tantangan tersendiri bagi peserta di instansi terkait. Banyak honorer yang berharap proses ini dapat segera selesai agar tidak menimbulkan keresahan yang berkepanjangan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.